ketemu lagi sama saya Arif Mulyadi dan kawan saya Noval. Nah, Bro Ansas, kita ketemu lagi di acara abadikini.com mengulas berita yang trending. Ya. Hari ini ada salah satu berita yang sedang trending Bang Nopal ya, yang akan kita ulas tentang masalah gugurnya Judicial review Hamdan Zulfa CS. CS. Nah, Seperti seperti apa sih sebenarnya Bro Ansas? Ya kan keseruan berita ini. Jadi kalau yang kita tahu Bang Nopal ya, seorang Hamdan Zulfa ini adalah mantan pejabat atau mantan dari ketua MK sendiri, Bang Nopal ya. Nah, lalu dia mengajukan judicial review ke MK. Ya, jadi dalam judicial review itu atau JR itu terdapat beberapa organisasi ya kan. Dia kelompok ya, itu mengajukan tentang JR Undang-Undang Minerba. Iya. Tentang pertambangan batu bara dan mineral di situ kan. Itu yang jadi masalah kan. Yang diajukan nih tentang masalah Undang-Undang Minerba. Nah, diajukannya ke MK. Ya kan? Yang kita tahu bahwasannya seorang Hamdan Zulfa adalah mantan dari ketua MK. Ya kan? So, kenapa nih Bang Nopal? Ya kan? Kenapa seorang mantan ketua MK aja mengajukan judicial review-nya sampai ditolak? Ya kan? Kalau mau kita istilahnya cara lo gitu, dia mantan ketua MK ya nggak perlu renses. Masa iya sih nggak bisa lolos, tapi kenyataannya ditolak nih. Coba Bang Nopal. Jadi, dari ulasan beritanya langsung saya bacakan saja ya. Siap. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Judicial review Hamdan Zulfa CS di MK rontok. Abadikini.com Jakarta. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan Hamdan Zulfa CS dengan bendera Syarikat Islam terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dalam gugatannya, pemohon meminta agar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun MK menolak semuanya. Dalam judicial review itu bergabung juga Alir Mansori, Tamsil Winrung, Erzaldi Rosman, Johan Marwan Batubara, Budi Santoso, Ilham Rifki Nur Fajar, dan Andrian Saifuddin. Alasan diajukan JR tersebut, DMK menurut Hamdan Zulfa karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil dalam proses pembentukannya. Sebab DPR tidak memenuhi tata cara revisi undang-undang. Seperti rapat paripurna DPR dalam mengambil keputusan RUU Minerba, tidak ada permintaan kepada tiap fraksi untuk menyatakan setuju atau menolak. Yang ada langsung meminta persetujuan dan diketok palu, tanda keputusan telah ditetapkan. Jadi penjelasannya gimana Bang Nopal? Jadi begini, dalam JR ini tentang Undang-Undang Minerba itu bahasanya kan di situ dijelaskan bahasanya kan ada terjadi pro dan kontra dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut terjadi pro dan kontra khususnya kan. Dari Hamdan Zulfa CS ini yang mendukung pro atau kontra ini? Dia yang kontra. Di samping itu dia juga meminta, jadi ini kan sudah direvisi untuk dikembalikan kepada undang-undang yang terdahulu juga. Yang terdahulu lagi, balik lagi ke undang-undang awal gitu. Ya, itu. Cuma jadi masalah di sini bahwasanya kan yang tadi sempat Bang Arif singgung kan, bahasanya walaupun mantan ketua MK sekalipun, jadi tetap ini bahasanya menarik kan di situ. Bahasanya nggak harus mantan ketua MK kok bisa, maksud itu dalam jadi pemohon di judicial review. Jadi belum tentu juga menang, belum tentu juga kalah kan. Jadi semua itu tergantung dengan argumentasi di persidangan itu. Sesuai dengan data dan fakta. Ya kan, jadi nggak peduli dia mau mantan ketua MK sekalipun, ya kan, selama memang itu tidak bisa dikabulkan, tetap tidak bisa dikabulkan. Karena semua ini harus berhubungan dengan data dan fakta yang valid gitu Pak. Ya, di samping itu kalau ada bedanya kalau di sidang di MK itu bisa diperdebatkan. Beda sama di MA ya, Mahkamah Agung. Itu kan kadang kalau di MA itu kan dia tertutup, kalau ini terbuka. Jadi saling pemohon antara itu kan saling berdebat kan, misalnya antara pemohon dan termohon. Ya, bisa berdebat, melakukan argumentasi hukumnya di situ. Alasannya apa? Dan itu terbukti.
terbukti bahwasannya walaupun mantan ketua MK selama memang tidak bisa dikabulkan, tetap tidak bisa dikabulkan. Ingat Bro Nesas, berarti hukum itu harus berlaku sama. Ya nggak Bang Nopal ya kan? Jadi dalam artian ketika sekalipun dia mantan pejabat tinggi sekalipun, kalau memang hal-hal yang diajukannya tidak sesuai dengan data dan fakta atau tidak bisa dikabulkan ya kan, tetap tidak bisa. Jadi jangan mentang-mentang mantan ketua atau mantan pejabat bisa ya kan, bisa apa istilahnya, bisa melenggangkan segala keinginan gitu. Di samping itu juga bisa memenangkan perkara di situ. Ya, segala perkara yang istilahnya yang diamanatkan seseorang yang pernah menjadi pejabat atau mantan pejabat itu bisa dimenangkan. Berarti intinya adalah hukum itu harus berlaku adil. Benar Bang Nopal ya? Betul. Di samping itu kalau dalam persidangan tersebut yang kemarin itu kan di MK itu kan terdapat 9 hakim ya. Ya. Itu yang dissenting opinion itu ada 3 hakim. Bahasanya yang ingin bahasa permohonan itu dikabulkan. Sisanya dari yang 6 itu dia menolak. Nah, jadi dari 9 hakim, berarti ini voting Bang Nopal ya? Di voting. Dari 9 hakim yang ada di MK, 3 hakim mendukung Hamdan Zulfa CS, 6 hakimnya menolak. Akhirnya keputusannya kan voting terbanyak gitu ya. Oh iya, sip. Dan kalau kita ingat dalam di MK itu kan, apa segala keputusan di MK, keputusan Mahkamah Konstitusi itu dia bersifat final binding. Artinya dia mengikat dan terikat. Jadi sudah tidak ada lagi upaya-upaya lagi. Jadi tidak ada banding lagi, tidak ada, pokoknya sudah. Istilahnya kalau dalam bahasa hukumnya itu tidak ada upaya hukum yang lain. Jadi harus final, harus diterima. Sudah harus terima. Itulah jadi dalam sesuai undang-undang. Istilahnya kalau dalam game over udah ya. Udah kelar ya kan. Jadi kasusnya sudah ditutup karena sudah final, keputusan sudah diambil dan terikat dan harus dipatuhi. Harus dipatuhi Bang Nopal ya. Jadi beginilah Bro Nenses ya kan. Jadi intinya adalah semua harus sesuai dengan prosedur dan fakta dan data. Bang Nopal. Di samping itu kalau namanya kita membuktikan atau itu pemohon ya dalam persidangan itu, yang penting itu kan apa, bukti, ya kan. Terus dengan argumentasinya harus tepat, ya kan. Jadi itu yang bisa membuat perkara di sini. Oke, jadi bukan suatu jaminan bahwasanya atau itu dia mantan ketua MK sekalipun bisa memenangkan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena yang dibutuhkan adalah data dan fakta, bukannya mantan pejabat atau pejabat yang sedang menjabat gitu Bang Nopal ya. Itu yang harus terjadi di dunia hukum ya nggak Bang Nopal. Jadi hukum itu berlaku adil, tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu Bang Nopal ya. Itu enggak. Bro Rensas, ini pelajaran ya buat kita. Jadi harus diingat Bro Rensas bahwasanya ya kan, kalau kita mau ikut sesuai dengan prosedur dan aturan, jadi tidak ada urusan dengan siapa Anda, ya kan, dari mana Anda, terus posisi Anda sebagai apa, tidak ada ya kan, karena semua itu berdasarkan sesuai dengan data dan fakta yang harus dipatuhi. Dan ketika keputusan itu sudah diambil dan terikat, ingat harus dijalankan, ya kan, gitu Bang Nopal. Ini seru sebenarnya Bang Nopal, tapi ya, jadi episode ini kita hanya membahas satu berita yang trending ya. Kita mengulas berita yang sedang trending Bro Rensas, tapi jangan ini Bro Rensas, jangan berkecil hati. Abadikini.com akan selalu setia menemani pembaca dan pecinta Abadi Kini. Itu jangan lupa untuk subscribe. Ini dia. Hampir kita lupa Bro Rensas. Jangan lupa subscribe channel YouTube abadikini.com. Pencet subscribe-nya, subscribe gratis. Terus sama Facebook abadikini.com. Di follow Instagramnya, ya kan, di follow Twitternya, dan jangan lupa juga Bang Nopal, pencet tombol loncengnya, ya kan, biar apa? Biar kita semua dan pemirsa sekalian, pecinta abadikini.com bisa mendapatkan berita-berita atau info-info terupdate dari abadikini.com Bang Nopal. Gitu. Bro Rensas, ulasan berita hari ini mungkin hanya ini aja, tapi jangan berkecil hati bahwasanya kita tetap akan ada di episode berikut, ya kan? Ada di episode berikut untuk mengulas berita-berita terhangat yang ada di abadikini.com. Terima kasih kepada Bro Rensas semua yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sajikan untuk Bro Rensas sekalian. Salam sehat, jaga selalu kesehatan. Ingat, jangan lupa protokol kesehatan tetap kita jaga, selalu menjalankan 3M,
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jaga iman, insya Allah imun kuat. Saya Arif Mulyadi. Saya Noval. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum MBB Hamidah Yaqub, perempuan juga harus melek politik.